saja. Kita akan melihat lagi, tadi kita sudah praktek, kita sudah melihat tugas-tugas kelompok ya. Ya, kita sekarang kita juga sudah melihat tadi kasus-kasus yang tentang WOG, kita tidak perlu bahas ini. Nanti setelah kita bahas WOG, kita balik di sini ya, di pertanyaan ini ya, mengapa WOG. Oke, kita lihat dulu, kita pendalaman kembali, Ibu sekedar mengingatkan kembali, menciptakan solusi yang berkelanjutan. Kan Ibu sudah pernah menjelaskan ini ya, pada pertemuan kedua kalau tidak salah, bagaimana Ibu kasih contoh ya. Ibu ingin komentar, mengapa pendekatan WOG dapat menyelesaikan permasalahan dari berbagai aspek. Ya, mengapa pendekatan WOG dapat menyelesaikan permasalahan dari berbagai aspek. Ada yang bisa memberikan contoh? Pendekatan WOG bisa menyelesaikan permasalahan dari berbagai aspek. Silakan apabila ada yang bisa memberi contoh. Pendekatan WOG, Ibu pernah cerita di kelompok angkatan ini ya, bahwa Ibu pernah menjadi ketua tim pengentasan kemiskinan. Ibu sudah cerita di sini, ya. Jadi, mengapa pendekatan WOG dapat menyelesaikan permasalahan dari berbagai aspek yang tadi Ibu sudah lihat ya, menyelesaikan permasalahan dari berbagai aspek. Silakan. Oke, yang raise hand, Kristi silakan. Boleh pakai contoh, boleh. Ya Ibu, terima kasih. Contohnya seperti yang Ibu lakukan menjadi dalam pemberantasan kemiskinan. Nah, kalau dalam pengentasan. Maaf Ibu. Kalau dalam pengentasan kemiskinan, namanya kemiskinan ini kan cakupannya luas Ibu, bukan hanya terdiri dari satu aspek, misalnya karena kekurangan pangan, berarti tanggung jawabnya Dinas Pertanian. Tapi kemungkinan saja bisa jadi ada faktor-faktor lain, misalnya dari geografis, misalnya ketersediaan jalan sehingga sulit pasokan makanan ke sana, maka dibutuhkanlah dari dinas lain. Ya kira-kira seperti itu Ibu, contoh-contohnya. Jadi mereka bersinergi untuk menghasilkan perbaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi berkolaborasi. Ya, di sini ada kolaborasi, ada koordinasi yang baik. Tapi ada suatu tim yang dibentuk oleh Bupati, ya, bagaimana membentuk tim pengentasan kemiskinan. Sehingga dari berbagai aspek ini diselesaikan. Misalnya masalah pemesaran. Jadi bukan Ibu lagi yang mengurus pemesaran karena memang bukan tupoksinya Ibu, tapi Dinas Perdagangan. Ya, supaya hasilnya nanti yang menanam jagung yang diurus oleh Dinas Pertanian itu bisa laku karena sudah dicari pasarnya. Ya, jadi BUMD Perusda membeli, dia bisa menjual ke pasar yang sudah dicari, ya. Gitu ya. Misalnya tadi Kristi bilang masalah jalan, akses ke sana tidak ada, PU yang bikin. Walaupun hanya pengerasan atau pembukaan jalan sementara, tapi paling tidak sudah misalnya paling tidak gerobak yang sudah ke sana daripada dipikul, ya. Pikul manusia itu mahal harganya, ya. Jadi kalau pikul itu biasanya sampai berapa puluh ribu satu karung 50 kilo itu karena jauh jaraknya, tapi kalau dimuat dengan gerobak otomatis dia menjadi lebih murah, ya, sehingga biaya transportasi untuk hasil produksi menjadi lebih kecil, sehingga keuntungan bisa jadi lebih besar. Petani bisa lebih mendapat keuntungan, ada hasil, tidak cuma habis ongkos, orang Manado bilang ya. Jadi di sini menyelesaikan permasalahan dari berbagai aspek. Oke. Ibu ingin komentar lagi ya. Menciptakan solusi yang berkelanjutan. Menciptakan solusi yang berkelanjutan. Contoh di pariwisata.
Coba bagaimana menciptakan solusi yang berkelanjutan. Ya. Atau boleh juga dicontoh yang lain, misalnya kemiskinan, ya, yang Ibu punya contoh. Bagaimana dia menciptakan solusi yang berkelanjutan. Tadi kan menyelesaikan permasalahan dari berbagai aspek. Oke, sudah ya, kita pahami bersama. Tapi kalau dia menyelesaikan solusi yang berkelanjutan, bagaimana pemahamannya? Mari, silahkan raise hand yang bisa memberi komentar. Solusi yang berkelanjutan. Ya, silakan lagi. Siapa? Kristi lagi, raise hand. Silakan Kristi. Terima kasih Bu. Kalau misalnya di bidang pariwisata, seperti contohnya kalau kita ingin menentukan objek wisata. Nah, bagaimana caranya objek wisata itu kan dikelola oleh Dinas Pariwisata. Bagaimana caranya pendekatan WOG di situ, yaitu kolaborasi dengan misalnya Dinas Pendapatan untuk tiket masuk, sehingga menambah retribusi penerimaan pemerintah. Nah, itu kan kegiatan yang berkelanjutan, jadi terus-menerus akan terpakai. Itu saja Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi misalnya ya, solusi yang berkelanjutan. Bagaimana kita mengharapkan, Bu Kristi, maksudnya ada PAD dari sektor pariwisata yang bisa dipungut oleh Dinas Pendapatan melalui misalnya retribusi tiket masuk atau apa ya, misalnya yang bisa dipungut dari situ, atau hal-hal apa yang bisa berkaitan misalnya dengan adanya pembangunan atau peningkatan objek wisata, ya, itu bisa menjadi pengungkit, ya, pengungkit. Banyak yang bisa diungkit, bahwa misalnya masyarakat di sekitar daerah wisata akan terkena dampaknya dalam artian bisa berusaha. UKM bisa dibentuk, usaha kecil bisa dikembangkan, bisa ada yang beli, ya. Karena kalau dikembangkan tidak ada yang beli, bagaimana? Akhirnya kan orang Manado bilang makan pokok. Makan pokok artinya makan modal, ya. Nah, tetapi kalau dia dikembangkan, otomatis usaha kecilnya itu bisa jalan, bisa ada untung, bisa menghidupi keluarganya, ya. Bisa menjadi pendapatan di keluarganya, sehingga tidak lagi BLT terus, ya. Tidak lagi BLT yang menjadi tumpuan harapan, ya. Oke. Atau ada yang ingin berkomentar lain, silahkan. Kalau ada yang berkomentar lain dari yang Ibu jelaskan dan teman-teman sampaikan, silahkan ya, boleh raise hand. Satu hal lagi yang Ibu ingin komentar dari teman-teman. Ini kita mendalami ya. Meningkatkan efektivitas. Meningkatkan efektivitas, ya. Pendekatan WOG itu meningkatkan efektivitas. Bisa dikasih contoh? Misalnya contoh yang bagaimana? Meningkatkan efektivitas. Silakan Pak Wahyu. Baik, Bu. Kalau menurut saya sih yang untuk meningkatkan efektivitas itu mungkin seperti yang sudah diterapkan ini, saya mengalami di selatan itu, di daerah Makassar itu, dia untuk kita mau KTP ataukah kartu keluarga ataukah kita mau akte kelahiran, itu kita sebelum datang ke sana kita mendaftar online dulu. Jadi waktu kita tidak terbuang sia-sia. Jadi kita tahu, oh, saya untuk ambil KTP saya dijadwalkan hari Selasa begitu. Jadi saya tidak perlu lagi dari ngantri hari Senin, nanti hari Selasa, hari Rabu kayak begitu. Mungkin seperti itu contohnya. Oke. Jadi meningkatkan efektivitas, ya. Contoh misalnya juga ya, yang mall pelayanan yang dibuat oleh Ibu Risma di Surabaya, ya, bahwa orang ke situ urus, sudah mau bayar pajaknya di dekat situ sudah ada, urus administrasi di situ, ya, urus apa situ, terima hasilnya juga di situ, tidak ke sana kemari, ya. Pergi di bank sudah ada di situ, ya. Jadi semuanya sudah terfokus. Bagaimana satu atap ini yang sudah dibangun sehingga meningkatkan efektivitas. Masyarakat tidak ke sana kemari lagi, ya.
masyarakat tidak pergi ke sana kemari, ya. Sehingga Bapak ini yang di Pak Wahyu ya, di Kominfo ini banyak Pak yang bisa Bapak kembangkan. Siapa takut. Jadi misalnya ya, contohnya masing-masing OPD mengembangkan persoalan yang bisa bersifat online. Tetapi di bawah koordinasi Bapak sebagai Kominfo, sehingga ya satu pintu urusannya, ya maksudnya tidak masing-masing membuat urusan online terakhir tidak terkoordinir dengan baik, sehingga ya bisa jalan semuanya dengan sangat baik karena dukungan cukup kuat, ya. Misalnya jadinya Pemda mengerahkan dananya untuk Kominfo juga pasti, ya. Jadi sehingga tapi instansi-instansi juga membuat inovasi sesuai dengan bidang tugasnya. Kan Kominfo tidak tahu semua apa yang mau dibikin, ya. Tapi masing-masing buat, tinggal koordinasinya, kolaborasinya yang dipermantap. Jadi, ya, Ibu yakin ya ke depan di Morowali Utara, karena Morowali Utara itu cukup kaya, ya. Kaya dengan PAD-nya cukup bagus, ya. Coba dikembangkan dengan baik, Ibu yakin bisa berkembang cepat. Tinggal apakah ya penyelenggara pemerintahan di sana mau ya berkomitmen tinggi untuk bagaimana berorientasi pada mutu, bagaimana meningkatkan pelayanan dengan baik, ya. Oke, jadi kita sudah lihat ya bagaimana meningkatkan efektivitas, ya, bagaimana menyelesaikan permasalahan dari berbagai aspek, bagaimana menciptakan solusi yang berkelanjutan. Kita sudah memahaminya dengan baik, ya. Kita juga melihat sekarang ini tadi ya Ibu sudah pada pertemuan kedua juga Ibu sudah jelaskan ini tentang bagaimana dia meningkatkan dan mengurangi, ya. Tapi ini juga yang Ibu sudah perlihatkan prinsip-prinsip POG, ya, sehingga dalam menjelaskan kepada penguji, ya ini kaitannya ya, kalau dia bagaimana relevansinya, ya, kegiatan-kegiatan Anda dengan kedudukan dan peran ASN, peran PNS dalam NKRI. Relevansinya kita sampaikan bahwa ada koordinasi dan kolaborasi ya yang dibangun dalam melaksanakan aktualisasi, misalnya dengan bidang-bidang, karena skopnya harusnya lebih besar dengan OPD, tapi karena kita sebagai staf kita perkecil sedikit, persempit sedikit, tetapi kalau masih sudah bisa dengan luar, siapa takut, ya. Kebersamaan ada, kesatuan, tujuan bersama, melibatkan seluruh aktor. Di sini contoh-contoh ya, contoh-contoh tipe-tipe yang bisa dilakukan, ya. Ibu ada ingin menanyakan, ini ciri-ciri ya sudah Ibu sampaikan lalu juga. Coba Ibu ingin mendengar komentar, ya. Tantangan dalam praktek WOG, ya, kapasitas SDM oke. Nilai dan budaya organisasi oke. Yang Ibu ingin komentar kalian, kepemimpinan. Kenapa kepemimpinan menjadi tantangan dalam praktek WOG? Coba komentar dulu. Kenapa kepemimpinan justru menjadi tantangan? Silakan Pak Wahyu, Resen. Baik Bu, kepemimpinan itu memang sangat vital di sini karena kepemimpinan ini berkaitan dengan kayak pengambilan keputusan, terus sebagai dia menjembatani itu antar apa namanya kayak tim tadi toh dia bisa menjembatani, terus dia bisa juga harus dia berwawasan luas, jadi mungkin ada inovasi-inovasi juga, terus banyak Bu. Selain itu juga untuk yang pemimpin itu juga harus bisa menyatukan itu dari semua, kan kalau ada mungkin konflik atau apa dia mungkin bisa tengahi tanpa keberpihakan. Jadi kualitas kepemimpinan itu memang sangat-sangat. Oke, jadi tantangan dia menjadi tantangan dalam pendekatan WOG. Penderapan WOG, pendekatan WOG itu penerapannya kepemimpinan menjadi tantangan. Oke, silakan Kristi, coba komentarmu apa Resen ini. Iya Ibu, kurang lebih sama karena namanya kalau misalnya kita bekerja sama Ibu, yang paling penting itu kita tahu dulu siapa pemimpinnya. Oh ini, oh orangnya ternyata seperti ini, begini-begini. Di situ kita menilai dari kemampuannya Ibu, karena pemimpin itu yang akan membawa kita ke tujuan akhir ini.
Seperti kata Pak Wahyu tadi dalam prinsip pengambilan keputusan, bagaimana caranya menjembatani hubungan orang perorangan, karena kita ini datang dari masing-masing dari bidang yang berbeda, pemahaman yang berbeda, bagaimana caranya mau disatukan. Nah, itulah gunanya pemimpin untuk menegaskan kepada anggota-anggotanya. Jadi pemimpin yang baik akan diikuti oleh pengikut yang baik juga, sehingga terselenggara semua dengan baik. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih Kristi. Lantas silakan Nyong beri komentar, baru Pak Sam. Iya, kedengaran suara saya, Bu? Kedengaran? Halo? Iya, kedengaran. Iya. Silakan. Baik, ya menurut saya WOG ini erat kaitannya dengan manajemen ASN. Jadi kalau misalnya pemimpinnya itu dikelola menggunakan sistem merit, pasti dalam pelaksanaan WOG ini pemimpinnya juga akan berkompeten untuk itu. Tetapi ketika misalnya di era sekarang yang masih banyak pejabat, mohon maaf, saya ini mungkin belum mengikuti sistem merit. Nah, ini menjadi tantangan terbesar karena pengertian-pengertian seperti ini masih erat kaitannya dengan politik. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Nyong, bahwa memang kepemimpinan di sini menjadi tantangan. Ya, silakan Pak Sam berkomentar mengapa kepemimpinan menjadi tantangan. Ya, terima kasih Bu. Kalau menurut saya kepemimpinan ini yang sulitnya adalah itu mengajak orang baik dari dalam instansinya sendiri maupun instansi lain untuk berkoordinasi, karena melibatkan orang dengan pekerjaan yang terutama ego sektoral, Bu. Jadi maksudnya biasanya ini bukan tugas saya begitu, ini bukan tupoksi dari dinas kita. Kenapa kita harus berkolaborasi dengan dinas lain sementara itu merupakan tupoksi tugas. Jadi saya rasa yang paling berat adalah menginisiasi atau mengajak orang baik dalam instansi sendiri maupun dari instansi yang akan kita ajak berkolaborasi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Ibu sudah mendengar beberapa pendapat. Memang di sini ya kepemimpinan itu merupakan tantangan. Dia masuk menjadi tantangan di dalam penerapan WOG ya, dalam pelayanan terintegrasi. Karena apa? Seperti teman-teman sudah katakan bahwa kemampuan pemimpin itu sendiri ya. Jadi kemampuannya melakukan koordinasi, kolaborasi, walaupun dia melakukan tugas dan fungsinya. Tetapi kalau ego sektoralnya muncul, itu kan urusannya pariwisata. Padahal yang dia bikin itu urusannya, ya. Misalnya bagaimana mengembangkan UKM daerah wisata. Kan misalnya orang dinas kalau di menurut apa namanya UKM itu, dinas apa yang menanganinya? Perdagangan atau sendiri dia? Dinas Koperasi. Dinas Koperasi Perdagangan, Perindustrian dan ya, dinas itu ya, dinas koperasi, perdagangan, dan ini ya menangani UKM. Jadi padahal yang dia tangani urusannya juga mengembangkan UKM, hanya memang kita fokus ke daerah wisata, ya, ke daerah wisata. Tetapi kalau egonya, itu kan bukan prioritas kami, ya, bukan itu daerah yang kami mau bikin, daerah sini ini, ya, sudah ini apalagi kalau dekat-dekat ada yang di kampung halamannya, wah, bukan situ yang saya mau kembangkan. Jadi itu salah satu. Dan juga kemampuan SDM itu sendiri. Kalau misalnya dia tidak mampu berkoordinasi dan berkolaborasi yang baik dengan sektor lainnya, ya, apalagi kalau dia menjadi sektor penentu di situ, ya, misalnya pariwisata, dia akan kesulitan bagaimana meyakinkan OPD lain, ya, bahwa mari kita sama-sama, ya, mendukung ini pasti bagus. Kalau dia tidak punya kemampuan untuk meyakinkan, akan sulit juga, sehingga OPD lainnya nanti mubasir juga itu, ya. Kalau dia tidak mampu meyakinkan bahwa ini kita kembangkan ini, ya, misalnya di Bukit Teletabis ya kalau tidak salah ya, di Morut, ya, bagaimana
Bukit Teletabis ini kita bisa kembangkan dengan baik ya, supaya dia ini loh potensi yang ada di situ ya, dari sini, dari segi pemandangan, dari segi ini yang bagus bisa kita kembangkan. Nah, kalau dia tidak tahu urusan itu, dia tidak paham, cuma karena dia duduk di situ seperti kata tadi ya, karena ada dia tim sukses dari siapa ya, sehingga dia duduk situ tapi dia punya kemampuan terbatas. Nah, ini memang ya, memang unsur kepemimpinan ini menjadi tantangan dalam praktek WOG, karena dia harus mampu ya, punya kemampuan bagaimana berkolaborasi. Jadi bagaimana mendorong ya, contoh ya, misalnya contoh seperti yang Ibu lakukan, bagaimana Ibu bisa mendorong Dinas Perdagangan dan BUMD ya untuk mencari pasar. Nah, sebagai ketua tim, Ibu mendorong mereka ya untuk bagaimana bisa mencari pasar. Ibu katakan, jadi mereka tanya, Ibu yakin nanti kita sudah pergi cari pasar, ternyata tidak ada produk-produk yang bisa dijual. Bagaimana sudah itu? Ibu bilang, Ibu yakin? Ini anunya, ini hitung-hitungnya. Kita tanam di musimnya, ya. Kita letak lokasinya di memang petaninya yang sudah biasa menanam tanaman itu, dan waktu tanamnya tepat, ya. Menurut perkiraan cuaca, ini waktu yang sangat baik untuk menanam jagung. Dia akan berhasil pada bulan sekian, sehingga kalian pergi cari pasar. Katakan kepada pembeli sekitar bulan ini akan panen, karena ya yakin Dinas Pertanian menyiapkan benih unggul yang Ibu sudah kasih tahu, pakai benih ini supaya hasilnya kita tahu ya. Kalau benih unggul kita sudah bisa prediksi dengan penggunaan pupuk yang bagus ya, sesuai dengan anjuran. Jadi Ibu bilang nanti Ibu kawal dengan penyuluh. Penyuluh ada di desa masing-masing ya. Penyuluh akan mengawal dengan baik karena prestasinya ada di situ ya. Mereka juga diberi lahan, diberi dana untuk melakukan percontohan. Jadi yakin saja ya, pergi cari saja. Kalau sudah ada pasar ya, karena pasar akan menggairahkan ya, menggairahkan petani untuk menanam. Jadi Ibu meyakinkan Dinas Perdagangan dan BUMD untuk mencari pasar. Setelah mereka pulang, ya, Ibu koar-koar di petani. Ini perusahaan yang siap membeli berapapun hasil, silahkan menanam. Wah, bukan petani, ya, memang sibuk ya, semua menggeliat untuk menanam, ya. Ibu bilang, ini beritanya. Kalian mau tahu ini berita? Ibu pokoknya apa semua yang mendukung, Ibu foto, Ibu kirim. Ibu sampaikan di pertemuan-pertemuan. Jadi kalian tidak usah ragu. Ya, harga dasar sudah ada. Ini SK Bupati 2.000, berapapun harga di pasar tetap dibeli oleh BUMD 2.000. Tidak ada lagi harga 500. Ya, jadi mereka semangat. Ya, pasar sudah ada, standar harga sudah ada, uang sudah ada. Ibu bilang uang sudah di BUMD. Jadi waktu mereka telepon sama Ibu, ya, Ibu kami punya ini hasil. Sudah ditelepon-telepon di BUMD, mereka tidak datang beli. Wah, susah amat. Ibu menelpon pembina. Ibu sampaikan. Ibu telepon dulu dia, kenapa kok tidak beli? Katanya dia ada uang. Nah, Ibu telepon Pak Bupati. Oh, Kadis anu dulu. Kadis BPKAD dulu Ibu tanya, kenapa kok tidak kasih cair itu dana di BUE apa di Perusda? Dia mau beli jagung itu. Dia bilang sudah. Jadi Ibu kasih tahu, oh ada kesalahan. Nah, ada kesalahan di sini. Sudah dicair tapi Perusda arahkan ke yang lain. Ada sesuatu. Ibu teleponlah Bupati. Pak, Ibu tidak melapor tentang ini semua. Cuma Ibu katakan, Pak, ada stok begitu banyak ya di petani, tapi sudah ditelepon Perusda dia belum membeli. Boleh Bapak korek sedikit Perusda untuk membelinya? Gampang. Jadi ada singa yang kau tidak mau. Jadi ya, oke. Kita sudah melihat itu ya, bagaimana peran kepemimpinan penting dari atas sampai di bawah. Ya, jadi Bupati bagaimana berperan komitmen bahwa ini harus kita sukseskan. Ya, bukan cuma kepala-kepala OPD, bukan cuma kepala-kepala bidang, bukan cuma kepala-kepala seksi,
ya, tetapi pimpinan yang tertinggi yang menaungi tim itu, ya. Oke. Mari kita lihat lagi ya. Di sini contoh-contoh ya, praktek WOG dalam pelayanan publik. Ini contohnya ya. Pelayanan satu pintu, satu atap, terpusat, elektronik, banyak hal. Oke, kita sekarang masuk di manajemen ASN. Tadi kita sudah lihat ya. Sudah 2 kelompok memaparkan. Oke, tentang WOG dulu. Sebelum masuk di manajemen ASN, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya di WOG atau sudah jelas? Ya, tidak ada lagi ya yang tidak jelas. Harapan Ibu demikian. Bahwa dari contoh, dari penjelasan, dan adik-adik beruntung karena sudah tahu WOG dari awal. Ya, kalau lalu Ibu tidak tahu ini WOG. Silakan Pak Wahyu Resen. Iya, baik Bu, terima kasih atas kesempatan diberikan. Untuk saya sendiri ini, untuk WOG sendiri itu dia nilai-nilainya apa, kayak kan nilai-nilai PNS kan kita sudah tahu sendiri, ada etika publik, terus yang aneka itu. Nah, ini tuh yang WOG ini dia masuk yang di mana? Apakah yang di prinsip itu ataukah yang di mana, Bu? Oke. Yang nilai-nilai WOG. Baik Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi di WOG sendiri ini kan dia ya. Jadi WOG ini merupakan suatu pendekatan ya, merupakan suatu pendekatan. Jadi di dalam menerapkan WOG, nilai-nilai dasar PNS itu yang kita bisa lakukan. Jadi dia sendiri bukan dia punya nilai sendiri, tetapi bagaimana pendekatan WOG ini hanya prinsipnya yang kita bisa lihat ya, prinsip WOG yang bisa kita lihat bahwa di sini ya, bahwa di sini di dalam WOG itu prinsipnya saja yang kita lihat, sama dengan di pelayanan publik ya, sama dengan di pelayanan publik. Yang nilai-nilai dasar PNS itu ada di nilai dasar akuntabilitas ya, itu nasionalisme, itu nilai-nilainya di situ. Tapi kalau di pendekatan WOG, pelayanan publik, manajemen ASN ini lebih cenderung ke prinsip-prinsipnya yang dipahami. Karena dalam melakukannya ya, kita menerapkan prinsip-prinsip PNS ya, dalam aktualisasinya, dalam bagaimana kita menerapkan ini, tetapi prinsipnya di sini misalnya dikatakan melakukan pendekatan dengan prinsip WOG ya, melakukan WOG itu ada kolaborasi di dalamnya, ada koordinasi ya, ada kebersamaan, ada tujuan bersama ya, prinsipnya jadi di dalam WOG. Oke. Bukan lagi nilai-nilai tersendiri ya, tetapi intinya kita melakukan pelayanan publik di dalamnya, keterkaitan ya, ada keterkaitan. Jadi hanya prinsip-prinsip POG-nya itu sendiri yang kita, bahwa ada koordinasi, kolaborasi, ada dia. Jadi rule of government, di mana orang memahami bahwa pemerintahan Morowali Utara itu satu ya, sehingga bagaimana kita mengentaskan kemiskinan secara bersama-sama, satu sebagai pemerintah daerah Morowali Utara, tidak berdiri sendiri-sendiri ya, tidak berdiri sendiri-sendiri. Misalnya siapa yang menyelesaikan cuma atas nama dinas pertanian misalnya, tidak, tetapi dia berdiri satu sebagai pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara ya, whole of government. Jadi kita ada dalam suatu whole yang besar, oke? Dengan melibatkan, jadi di situ prinsipnya yang kita harus pahami dengan baik ya, dengan ciri-cirinya ya. Oke, ciri-cirinya ini, ciri-cirinya juga kita harus pahami, bahwa selain prinsip, ciri-ciri. Makanya kenapa Ibu ulang-ulang menyampaikannya. Baik, sudah ya? Ada lagi? Tidak ada, kita masuk di manajemen ASN. Nah, di dalam manajemen ASN ini nanti kalau kita punya waktu lebih, kita coba tugas individu. Ya, kita lihat keterkaitan. Ya, oke. Ibu jelaskan dulu, Ibu, kita dalami dulu sedikit ya.
Bagi organisasi, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Ya. Bagi ASN menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Ya. Harusnya sistem merit ini demikian. Tapi kenyataannya kan belum sepenuhnya dijalankan. Ya. Belum sepenuhnya dijalankan sistem merit ini. Memang mungkin ya, mungkin masih membutuhkan waktu dan perubahan-perubahan kebijakan yang mengatur supaya sistem merit ini benar-benar bisa dijalankan. Tadi ya, seperti kita sudah lihat di kasus-kasus yang kita angkat, bagaimana intervensi politik terlalu kental, nah mempengaruhi tidak berjalannya sistem merit dalam promosi. Ya, oke, dalam pengadaan CPNS mungkin sudah bisa, ya, sudah bisa lebih fair, ya. Nyatanya Bapak Ibu diangkat tidak lagi pakai sesuatu, ya. Oke. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu ingin dulu melihat satu, ya. 1, 2 dulu tugas individu. Mana tugas individu terakhir yang Ibu? Siapa yang bisa menampilkan? Oke, silakan Nita. Yang mana Ibu? Yang keterkaitan agenda 3? Ya, keterkaitan dengan agenda 3. Oh iya. Karena dalam ujian nanti penguji bertanya, bagaimana keterkaitannya kegiatanmu dengan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Kenapa suara Ibu memantul ya? Tidak kedengaran memantul? Tidak Ibu. Oke, aman. Ya. Tugas individu keterkaitan mata pelatihan agenda 3 dengan rencana kegiatan. Isu permasalahan di sini Ibu yang saya lihat, penumpukan hasil panen raya di 2 kecamatan, Bungku Utara dan Mamosarato di Kabupaten Morowali Utara yang menyebabkan kerugian petani. Yang kegiatan yang pertamanya yaitu mendata jumlah desa dan petani yang mengalami kerugian akibat penumpukan hasil panen. Tahapan kegiatan yang pertama membuat form pendataan, kemudian melakukan pendataan petani. Ya, di sini saya lihat keterkaitannya yaitu di pelayanan publik. Jadi, kegiatan pendataan merupakan kegiatan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Sebagai pelayan publik, kita harus menerapkan etika dan etiket yang baik, misalnya berpakaian dan bertutur kata yang sopan. Sebelum melakukan pendataan, terlebih dahulu kita memberi salam dengan senyum. Kalau terkadang para petani berkeluh kesah karena khawatir tentang hasil panen mereka, kita mendengarkannya dengan penuh perhatian. Pendataan juga harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Setelah mendata, ucapkan selalu terima kasih. Kemudian kegiatan yang kedua, melakukan pelatihan kepada anggota BUMDes. Yang pertama itu, tahapan kegiatannya menghubungi PPL Bungku Utara dan Mamosarato sebagai perantara informasi. Yang kedua, menghubungi kepala desa kedua kecamatan untuk menjalin komunikasi dan kerjasama. Yang ketiga, menentukan siapa yang akan memberikan pelatihan. Yang keempat, menentukan materi pelatihan. Yang kelima, menentukan waktu dan tempat kegiatan pelatihan. Dan yang terakhir, melaksanakan pelatihan bagi anggota BUMDes. Itu juga ada di dalam pelayanan publik keterkaitannya. Dalam kegiatan ini ada serangkaian tahapan kegiatan yang dilewati sebagai upaya memberikan pelayanan publik yang baik. Tahapan kegiatan tersebut harus dilakukan secara akuntabel dan efektif, misalnya saat menentukan yang akan memberikan pelatihan maupun materi apa yang akan dibawakan. Saat pelaksanaan pelatihan pun sebagai pelayan publik kita harus memberikan pelayanan yang prima dengan kegiatan pelatihan yang betul-betul dapat diterima dan bermanfaat bagi anggota BUMDes. Kemudian kegiatan BOG tidak masuk, tunggu. Di kegiatan kedua itu? BOG sebenarnya masih Ibu yang Ya. bekerja sama dengan Kepala desa dan iya Ibu. kedua kecamatan. Ada ya BOG ya? Iya Ibu, iya. Jadi Ibu. BOG, nah
di situ bagaimana manajemen ASN? Di sini Manajemen ASN di mana di sini? kalau di sini manajemen ASN-nya menentukan siapa yang akan memberikan pelatihan, terus yang itu Ibu. Iya, PPL kan Iya. bagian dari orang-orangmu kan, Iya Ibu. bukan orang luar kan dia. Iya. Nah, itu jadi menggunakan dalam pelaksanaannya kita melibatkan PPL, di situ manajemen berjalan juga. Oh, Tapi iya. kalau WOG dengan misalnya Kepala desa, kecamatan, kerjasama. dengan Kecamatan. camat, ya itu dengan instansi lain. Oh iya Ibu. Ya, jadi dia tiga-tiganya itu masuk. Oh iya Ibu. Nanti saya perbaiki Ibu. Oke, lantas kegiatan ketiga. Kegiatan Coba yang lihat. ketiga, mengajukan kerjasama antara Badan Urusan Logistik atau Bulog Kabupaten Morowali Utara dengan BUMDes kedua kecamatan difasilitasi oleh Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Morowali Utara. Dia masuk di WOG. Melalui kerjasama dengan Bulog diharapkan dapat mengatasi penumpukan hasil panen saat panen raya tiba. Bulog Morut yang selama ini selalu mengambil stok beras dari Sulawesi Selatan dapat mengambil sebagian pasokan stok beras dengan membeli beras para petani yang ada di dua kecamatan tersebut. Kemudian kegiatan yang keempat, mengajukan pembuatan kebijakan pemerintah daerah melalui peraturan daerah dalam hal mengatur tentang diharuskannya para penjual beras di Kabupaten Morowali Utara terlebih dahulu memasok beras dari dalam daerah dan kemudian jika tidak memenuhi kebutuhan barulah mengambil pasokan beras dari luar. Tahapan yang pertama menemui Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Daerah dan membicarakan perihal pengajuan pembuatan kebijakan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, mengikuti aturan yang berlaku terkait pengajuan pembuatan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara. Dia ada di WOG. Dengan mengajukan pembuatan kebijakan Pemda, diharapkan ada kerjasama yang baik dengan Pemda sehingga dapat memberikan solusi efektif terkait permasalahan penumpukan hasil panen yang setiap tahun dialami para petani dan mengakibatkan kerugian petani. Dengan kebijakan tersebut diharapkan nantinya para petani tidak perlu mencari pasar di luar daerah Morut seperti yang selama ini dilakukan, tetapi mereka dapat mendistribusikan beras mereka di dalam Kabupaten Morowali Utara. Demikian Ibu. Oke, ini mirip-mirip dengan yang pernah Ibu buat ya. Tapi Ibu jagung. Nah, jadi pernah kejadiannya waktu belum diatur dengan WOG, pendekatannya masing-masing dinas. Jadi Dinas Pertanian membuat program, pokoknya penanaman benih disiapkan untuk sekian areal jagung. Setelah itu panen jagung hasil menurun, harga menurun jadi 500. Bayangkan sudah setengah mati ditanam petani, hasil cuma 500. Nah, jadi memang di sini butuh WOG ya. Tetapi kita mengusulkan kepada pimpinan karena kita masih staf. Nah, harusnya kita mengusulkan bahwa BUMDes ya. BUMDes memang sekarang kan badan usaha milik desa ini boleh diberdayakan. Ya, bisa dia diberdayakan dengan baik supaya dia bisa jalan. Jadi, hasil petani bisa dibeli oleh BUMDes tetapi Bulog ya atau apa namanya di Morut ini Bulog Dolok mampu membelinya. Tetapi biasanya jadi soal ya sehingga beras-beras dari luar lagi masih masuk karena dari luar murah. Nah, jadi ini yang harus ini kenapa harus ada subsidi di dalamnya. Ya, harus ada subsidi sedikit di dalamnya kan sekarang pertanian banyak subsidi ya. Misalnya subsidi pupuk ya. Pupuk bersubsidi supaya biaya produksinya tidak terlalu tinggi. Kalau biaya produksi tidak tinggi kan dia jual juga bagus. Oke, terima kasih Nita sudah memaparkan terkaitan. Jadi harus kita lihat ya. Iya Ibu. Begitu caranya mengaitkan. Di dalam memberikan penjelasan di bab 2, waktu dimasuk di kedudukan dan peran itu begitu menjelaskannya. Oke, terima kasih. Stop share. Ya, Ibu ingin lihat lagi satu. Yang Ibu belum dengar suaranya ini. Abeng. Yang mana Abeng?
Ibu. Silakan paparkan tugas individumu. Kapan dikasih kecil? Oh, sampai. Mana? Tunggu Ibu. Ini sementara loading. Oke. Jadi ada yang ingin ditanyakan dari apa yang disajikan Nita tadi? Yang belum ini, jadi tadi ya Nita masih belum menambahkan pada saat sudah melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak terkait lainnya, itu BOG belum masuk, harusnya dia sudah masuk. Iya, Ibu. Oke. Dari dalam manajemen ASN juga hubungan dengan pimpinan dengan dalam hal ini bawahan dan atasan itu manajemen, ya. Bawahan dan atasan itu dalam segi manajemen. Halo Ibu, Ya. bisa lanjut Ibu? Trouble ini, laptop kayaknya panas ini, tak kancing-kancing, minta maaf Ibu. Iya, ini. Hati-hati waktu Iya, Bu. seminar begini ya. Kalau waktu seminar Iya Ibu, begini, siap Ibu. ya Ibu tidak tanggung jawab itu. Ya, oke, Iya, silakan minta maaf Ibu. Ibu. Rinal mana Iya. Rinal? Rinal. Ahmad Cahyo, silakan. Tampilkan tugas individumu. Siap Ibu. Oke. Tunggu dulu ya. Iya, Rizkiani yang betul ya. Oh, Rizkianti. Nanti dia antar ke situ. Wah, back sound-nya siapa ini? Kencang sekali. Oke. Maaf Bu, mungkin saya agak beda tampilannya, tapi Tidak penjelasannya apa. bawah, Bu. Tidak apa-apa. Tunggu di atas dulu, dari atas dulu. Iya. Ya, supaya analisis alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan dinas. Oke, belum optimalnya pemahaman nelayan dalam mengoperasikan sarana alat bantu. Kenapa isu ini yang kau ambil? Belum optimalnya. Karena ini saya angkat melihat kemarin pada penyerahan bantuan DAK dari Kementerian Kelautan, banyak pertanyaan dari nelayan Ibu pada pengoperasian alat pendeteksi ikan ini Bu, suspender ini Bu. Dan yang banyak menggunakan alat bantu pendeteksi ikan ini Bu, nelayan-nelayan besar Ibu. Untuk nelayan-nelayan tradisional masih banyak yang belum mengetahui, sehingga hal ini saya angkat Ibu, isu ini saya angkat. Oke, harus punya, kalau isu ini yang diangkat, isu diangkat harus punya data atau minimal fakta. Ya, fakta artinya hal yang mendukung kenapa isu tersebut diangkat. Nah, sekarang kita lihat dari kegiatanmu, kita akan lihat apakah isu ini terkait dengan, oke di sini pelayanan publik ya, bisa. Silakan mulai, mana dia? Pertama Ibu, kegiatannya adalah konsultasi dengan pihak dinas perikanan, itu dari dinas sendiri Ibu. Pertama adalah konsultasi dengan kepala dinas. Penjelasannya Ibu, dalam melakukan konsultasi dengan kepala dinas, kepala bidang perikanan tangkap, dapat terlihat kegiatan yang kolaboratif dalam aktualisasi dan masuk dalam mata pelatihan WOG, serta dalam pengambilan data dengan petugas atau proses yang membidangi, termasuk dalam mata pelatihan, masuk dalam mata pelatihan manajemen ASN. Oke, Ibu komentari dulu. Ya, Ibu bilang kalau ya atasan dengan bawahan itu manajemen. Atasan bawahan. Kalau misalnya kita Bapak ada di bidang apa? Pak Rinal ada di bidang apa? Bidang perikanan tangkap Ibu. Bidang perikanan tangkap, dan Bapak berkonsultasi dengan kepala bidang perikanan tangkap, berarti dia masih masuk manajemen. Ya, dia belum masuk di WOG, kecuali Bapak berkoordinasi dengan, bukan, antar bidang masih boleh. Antar bidang masih boleh. Ya, antar bidang masih boleh, ya. Misalnya dengan bidang budidaya kah, ya. Tapi kalau dengan kepala bidang sendiri itu manajemen yang ada. Dengan kepala dinas sendiri juga, dengan kepala dinas perikanan di sini ini ya. Iya.
masih manajemen. Artinya atasan dan bawahan itu manajemen, ya. Kecuali dengan bidang yang lain, ya. Misalnya dengan bidang budidaya atau bidang yang lainnya, ya. Apa yang kita ingin koordinasikan dengan mereka, baru itu bisa masuk WOG dalam skala kecil. Oke. Pengambilan data dengan petugas kepala seksi. Ya, pengambilan data ke petani ini, ke nelayan. Oke, lanjut. Yang kedua, kegiatan meningkatkan fungsi kelompok sebagai wadah kelas belajar melalui alat pendeteksian Pathfinder. Ya. Pertama adalah pembinaan kepada kelompok usaha bersama. Pembinaan kepada kelompok dilakukan secara faktual di lapangan, maka yang pertama dilakukan adalah konsultasi dengan ketua kelompok terkait jadwal pembinaan yang akan dilakukan dan pelaksanaannya akan melibatkan pihak dari dinas perikanan, penyuluh, dan tenaga ahli dari nelayan itu sendiri, meliputi mata pelatihan pelayanan publik, WOG, dan manajemen ASN. Yang kedua, lanjut. Ya. Sosialisasi pengoperasian Pathfinder dimulai dengan melakukan pengenalan komponen utama kepada anggota kelompok. Pelaksanaannya akan melibatkan pihak dari dinas perikanan, penyuluh, dan tenaga ahli, meliputi mata pelatihan pelayanan publik, WOG, dan manajemen ASN. Ketiga, demonstrasi cara pengoperasian Pathfinder dengan cara menjelaskan fungsi dan cara pemasangan Pathfinder beserta komponen lainnya. Pelaksanaannya akan melibatkan pihak dari dinas perikanan, penyuluh, dan tenaga ahli, meliputi mata pelatihan pelayanan publik, WOG, dan manajemen ASN. Yang keempat, demonstrasi percontohan pengoperasian Pathfinder dimulai dengan pemasangan perangkat Pathfinder beserta dengan bracket pengisinya di atas kapal. Lanjutkan dengan pemasangan transistor pada bawah bintang, dan pelaksanaannya akan melibatkan pihak dari dinas perikanan, penyuluh, dan tenaga ahli, meliputi mata pelatihan pelayanan publik, WOG, dan manajemen ASN. Yang kelima adalah bimbingan teknis dilakukan mulai bulan Oktober hingga November guna mengontrol hasil penangkapan ikan one day fishing dan dilakukan kepada ketua kelompok hingga hasil input data kedua nelayan yang saya ambil nanti datanya dapat terkumpul untuk dijadikan perbandingan dengan tingkat keberhasilan nelayan. Keberhasilan kegiatan pembinaan menggunakan Pathfinder ini didukung dengan pengumpulan data dan hasil tangkapan tersebut meliputi mata pelatihan pelayanan publik. Oke. Yang ketiga adalah analisa usaha. Perhitungan pendapatan rata-rata nelayan yang menggunakan Pathfinder dan tradisional pada bulan Oktober dan November. Itu pada mata pelatihan pelayanan publik, Ibu. Oke. Jadi di sini sudah kelihatan ya bagaimana. Nah, kalau nanti ke depan bikin diaktualisasi, ada kegiatan-kegiatan yang harusnya dia dulu. Ya, contoh naik ke atas terus sedikit, Ibu koreksi sedikit di kegiatan keduamu. Tapi paling tidak Pak Rinal sudah bisa melihat ya mana masuk pelayanan publik, mana masuk WOG, mana masuk manajemen. Di sini bimbingan teknis, demonstrasi percontohan, demonstrasi cara pengoperasian. Kenapa dia terbagi beberapa? Di mana tidak bisakah bimbingan teknis masuk di salah satunya? Ya, supaya dia tidak berdiri sendiri lagi. Nanti itu cuma nanti diarahkan coach ya, Ibu cuma ingin melihat, tapi paling tidak ya Pak Rinal sudah bisa melihat yang mana manajemen, yang mana WOG, yang mana pelayanan publik. Oke, ya. Jadi intinya bagaimana pelayanan publik, berarti ada publik yang kita layani, manajemen bagaimana itu direncanakan ataupun dilaksanakan ataupun dievaluasi. Itu masuk dalam satu manajemen. Ya. Kalau WOG bagaimana melibatkan ya pihak lain, ada keterlibatan pihak lain di dalam mencapai tujuan bersama, ya, di dalam mencapai tujuan bersama. Ingat ya, ada koordinasi dan kolaborasi di dalamnya. Oke, tetapi pihak lain bukan berarti dari segi manajemen atasan dan bawahan. Itu tidak masuk itu WOG kalau atasan dan bawahan. Oke, terima kasih. Silahkan stop share. Lanjut dulu lagi ya. Ya, sabar yang lainnya ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Rinal. Ibu lanjut dulu di manajemen karena masih ada lagi yang Ibu ingin sampaikan. Yang Ibu ingin perdalam ya. Di sini kita lihat PNS.
Ya, Bapak Ibu sebagai CPNS akan nanti ada di sini, ya. Sementara ada P3K. Ini banyak kan dibilang-bilang P3K. Wah, banyak guru-guru mau diangkat P3K. Itu tergantung daerah. Jadi kalau PNS dia bersifat pegawai tetap dan memiliki NIP secara nasional. Kalau P3K dia diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan undang-undang. Jadi Ibu pernah punya 3 orang P3K waktu di pertanian ya. Jadi 3 orang P3K ini diangkat ya. Dia dengan perjanjian kerja. Jadi dia diangkat dengan perjanjian. Jadi tiap tahun dia harus menandatangani perjanjian. Itu yang kalau dia tidak bikin perjanjian berarti dia tidak mau lagi menjadi P3K. Dan memang waktu itu honor namanya ya kalau kami, honornya itu lebih besar dari honor daerah. Kalau honor daerah hanya 500, dia dapat 1.250.000 itu tahun berapa ya? Ibu masih di pertanian. Nah, tetapi kalau dia tidak tapi Hondanya itu masuk langsung di rekeningnya, ya. Tetapi dia harus memberi laporan bulanannya harus masuk lagi ke ini yang melalui ibu dia dimasukkan ke pusat bahwa oh dia melakukan pekerjaan. Dia terevaluasi terpantau dengan baik juga ya. Jadi kalau PNS itu menduduki jabatan pemerintahan. Jadi Bapak Ibu diangkat dengan jabatan tertentu. Kalau ada yang belum ada kompetensi, ya harusnya kan ada ya kompetensi yang harus dimiliki oleh yang ada di dinas. Itu buat segera. Caranya bikin, ya buat bekerja sama dengan sekretarismu, kepegawaianmu, ya saya ini di sini kan ada penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Ya, ada yang harus dilakukan itu, Bapak Ibu itu lumayan 15% loh kontribusi nilai untuk Latsar. Ya, penguatan kompetensi teknis bidang tugas itu bagaimana kita mau penguatan kalau kita tidak tahu apa kompetensi yang harus kita miliki, kan? Tidak. Ada yang belum punya kompetensi teknis? Ada? Ingin tanya dulu, ada? Kalau guru jelas ya, ada 4 kompetensi pokok yang harus dia miliki. Kalau guru, bidan, dokter, itu sudah jelas-jelas dia. Tapi kalau Bapak Ibu di UPD ada sudah? Kompetensi teknis bidang tugas? Silakan komentar, ada? Ada yang belum ada? Sudah? Sudah tahu? Oke, Ibu ingin tanya dulu ya ke Pak Nyong. Pak Nyong sudah tahu apa kompetensi teknis yang harus Bapak miliki dalam jabatan Bapak? Ya, saya berada pada jabatan perancang sistem informasi. Jadi kompetensi saya yang melekat di sini adalah membuat program, merancang sistem. Itu yang harus saya buat. Itu dasarnya apa? Dasar Bapak melihat kompetensi itu? Kemarin kan kita baru belajar juga membuat anjap. Jadi di situ saya masukkan dari arahan teman-teman di sekitar juga. Cuma secara pastinya juga saya masih bingung, Ibu. Iya. Memang itu ya sebaiknya atas arahan BKPSDM. Mengapa Bapak Ibu bertanya ke Pak Nyong? Karena Bapak ada di BKPSDM. Nah, oke. Kalau BKPSDM saja masih bingung-bingung, orang Manado bilang, berarti yang lain juga bingung-bingung kan? Nah, sekarang itu harus dibuat, ya, dibuat dengan suratnya kepala dinas, ya, yang disusun dari sekretaris dan misalnya bagian kepegawaian. Disusun untuk menduduki jabatan ini kompetensi yang harus dia miliki, bla 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 1 2 3 4. Nah, sekarang dari kompetensi yang ada ini mana yang mau dikuatkan? Ya, inilah gunanya pendidikan pelatihan dasar, bukan hanya dari segi yang aneka, dari segi kedudukan dan peran, tapi penguatan kompetensi teknis bidang tugas merupakan salah satu yang harus dipenuhi. Oke, baik ya, nanti dipikirkan itu, tapi Ibu cuma mengingatkan. Kita lihat lagi tadi ya. Nah, karena itu bagian dari manajemen, ya. Dia bagian dari manajemen itu.
Jadi di sini keduanya ini mempunyai kedudukan sebagai ASN, unsur aparatur negara, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan, harus bebas dari pengaruh intervensi golongan dan partai politik. Ini ya, mudah-mudahan sudah akan berlaku juga di Maurud demikian. Nah, P3K tidak disiapkan untuk diisi oleh tenaga honorer. P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi PNS. Untuk diangkat menjadi calon PNS, P3K harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Jadi untuk jadi P3K harus juga ya diseleksi. Untuk jadi CPNS harus lebih sesuai ya, Bapak Ibu sudah melewatinya. Nah, ini semua kita lihat manajemen PNS yang begitu banyak, tetapi tidak semua akan kita lihat, kita perdalam ya, kita hanya memperdalam beberapa. Di sini pengadaan. Kita lihat bahwa di dalam pengadaan sudah dilakukan secara nasional untuk menjamin kualitas hasil yang pengadaan ini ya. CPNS seleksi dengan CAT sudah, Ibu pikir sudah lumayan ya, walaupun masih ada kelemahan kekurangan. Kadang-kadang standar atau passing grade-nya terlalu tinggi sehingga setelah ikut tidak banyak yang lulus. Ya, padahal banyak dibutuhkan di daerah itu. Khususnya nah, ini sehingga dibuatlah pensyaratan untuk daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah terpencil ya. Ini ada pengecualian pensyaratan. Ini yang Ibu katakan tadi ya. Memang daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah terpencil, misalnya tidak ada lampunya, tidak ada signal. Oh, siapa yang mau tinggal di situ ya? Apalagi kalau ada yang di Tuna ya, dia di kepulauan, akhirnya tidak ada dokter di puskesmas. Ibu bilang, Pak, kapusnya Ibu tanya, Pak, bagaimana sudah kalau tidak ada dokter situ? Pasien datang, siapa yang mau kira-kira ini penyakit apa? Jadi, nah, itu agak kesulitan. Sehingga dia ada pengecualian untuk daerah-daerah, 3 daerah tersebut. Kita lihat lagi batas pensiun ya. Walaupun ini 50 tahun, 58 tahun untuk yang ahli muda ya, ahli pertama atau fungsional terampil. 60 ya seperti Ibu ini fungsional madya, BI madya ini 60 tahun. 65 tahun boleh saja untuk yang ahli utama. Ada teman Ibu 3 orang ahli utama. Biasanya itu dari kepala dinas provinsi dia beralih menjadi fungsional sebelum pensiun tapi sudah beralih ya. Oke. Disiplin, ada peraturan pemerintah yang baru tentang disiplin. Ibu sudah pernah kasih ya? Ada Ibu kirimkan belum? Peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 ya tentang disiplin, itu yang baru, yang terbaru. Ini Pak Nyong harus tahu ini ya. Jadi peraturan pemerintah terbaru tentang disiplin. Ini sudah ada bagaimana mengatur tata tertib ya. Bagaimana hukuman, bagaimana pelanggaran, apa yang penegakan disiplin, penghargaan. Nah, kita juga wajib mendapat penghargaan, tanda kehormatan. Ibu sudah mendapat tanda kehormatan ya. Sampai 30 tahun. Jadi kenaikan pangkat istimewa Ibu sudah pernah juga dapat 1 kali Ibu. Waktu pada saat Ibu menduduki jabatan, pangkat Ibu masih ada satu pangkat di bawah pangkat yang sebenarnya. Tapi sudah PJ. Untuk yang PJ itu bisa naik istimewa. Artinya dia bisa naik istimewa walaupun 2 tahun boleh dia naik istimewa. Ya, Ibu waktu itu 3 tahun. Nah. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi. Tapi ini juga terbatas sehingga Ibu katakan tadi, jangan sungkan-sungkan menabung untuk bagaimana kita juga meningkatkan kompetensi kita.
Jadi menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan, Ibu pernah hadiri mendampingi penyuluh teladan. Walaupun cuma mendampingi ya. Jadi Ibu mendampingi penyuluh teladan yang juara nasional. Jadi di sini ya bagaimana kita bisa sebagai ini kita berupaya ya. Kita juga mendapat perlindungan ya, jaminan kesehatan, jaminan kematian kalau bantuan hukum, tetapi bantuan hukum ini perkara yang dihadapi di pengadilan terkait dengan pelaksanaan tugas. Tidak semua ya urusan tentang hukum itu harus di ini. Oke, baik Bapak Ibu, kenapa sudah breakout room ini ya? Bagaimana cerita? Timernya tadi Bu tidak ditambahkan di jam istirahat. Jadi ada sekitar 45 betul Bu. Ada setengah jam itu, setengah jam kita terpotong tadi tidak dihitung. Jadi dihitung waktu normal, tidak ditambahkan waktu istirahat, jadi otomatis. Oh, harusnya kita minta ya, kita minta dulu Ibu, Ibu kita leave out baru kita minta masuk lagi. Masih setengah jam waktunya Ibu. Betul ya? Bu, betul. Kita tidak boleh korupsi juga terlalu banyak. Sudah belajar anti korupsi. Baik, Ibu Bu. ke ini dulu ya. Kita masuk dulu di baru kita minta, masih setengah jam loh. Baik Bu. Wah, mana sudah ini. Ibu masih ada waktu. Saya sudah mau berakhir karena saya sudah mau masuk di 28, Bu. Minta maaf. Saya masih punya waktu setengah jam karena kan 2 jam 14.30. Saya masih harus ke room kecil karena saya masih punya waktu setengah jam. Iya, saya sudah berakhir. Mana host? Mana iya, host ya? Sudah berakhir. Aduh, Rizky. Oke. Khusus kelompok 2, kelompok 2 saya ya. Tinggal satu tahapan, langsung tentukan judul ya, di tahap kendali itu langsung sudah ketemu judul. Nah, saya lanjut Bu, silakan kalau sampai memanfaatkan waktu. Ibu Stinca. Halo kelompok 2 sudah ada semua di sini? Bukan, harusnya kita masuk di room kecil lagi dulu. Ibu, mana sudah ini host? Host. Halo host. Saya telepon dulu host ya. Rizky, Pak Rizky. Halo Pak Rizky. Pak Rizky. Dia ada di sebelah Bu. Di mana? Di room sebelah dia ini. Aduh, minta ampun saya. Telepon saja. Tunggu saya telepon dulu. Iya, daripada ini saya isi. Marvel, adakah kamu di sini Marvel? Oh tidak. Ya Bu, ada Bu. Oke, Marvel itu tinggal tahapan. Halo. Tinggal kamu tentukan judulmu. Kira-kira judulmu apa? Ya. Kalau kita sudah bahas keterkaitan, sulit Bu ini kalau kita mau rame-rame di room besar. Kita pindah. Makanya saya tunjukkan sama orangnya. Ya. Oke. Karena saya sudah nanti saya screenshot ya itunya sama siapa nih. Tolong japri saya. Nah, itu tahapannya. Ibu halo Pak Rizky. Ya. Ibu Silvi coaching. Coach Ibu. Ibu coach bukan. Di angkatan ini belum tahu. Belum ada coachnya ini. Sudah ada. Sudah ada di kelompok 2 belum ada Bu. Di kelompok 2 makanya saya telepon. Sudah agenda 3. Itulah makanya saya heran. Kalau saya mengaitkan keterkaitan kegiatan dengan agenda 3 saja, kedudukan dan peran. Betul Bu, sama. Tidak mengaitkan dengan Pak Rizky. Halo, Pak Rizky di mana? Kami tahan Bu. Ini kenapa kita sudah breakout room padahal masih 30 menit, Bapak. Masih 30 menit, salah setel jam komiu. Cuman Pak Said bilang yang sudah mesti harus keluar karena sudah bertabrakan dengan sebelah. Saya ini dulu saya. Masih 30 menit kami, harusnya kan jam 2.30. Iya. Kenapa sudah kasih ke kumpul kami? Saya minta.
Saya minta tolong ke kawan lihat. Oke. Saya ke ini dulu. Iya. Iya. Sebelah, Bu. Kita kumpul terang ini. Iya. Iya. Oke. Jadi Pak Said Sabar ya masing-masing teman-teman ya. fasilitasi. Saya Pak merasa perlu ini kan semua karena mereka belum ketemu konsepnya. Sampai ketemu judulnya itu bagaimana dia mau kaitkan dengan agenda 3 kalau ininya belum, isunya saja belum beres. Sehingga saya tadi mulai dari pentahapannya. Jadi itu Kalau saya sudah dari awal. Strategi fasilitasi. Ya, silakan Bu. Beda-beda sedikit, beda-beda tipis. Ya, mesti itulah. Iya. Ada yang Bagaimana kelompok 2? Bagaimana kelompok 2? Ini kita mau keluar atau mau selesaikan sampai tuntas? Kalau saya masih mau sambung. Kalau masih dalam proses, masih diproses sama Pak Rizky, Bu. Sabar aja. Iya, makanya saya kelompok 2, Pak. Karena ini kan apa namanya? Biar kita juga mau sekali, biar ada waktu. Kalau dia juga sudah ini kan, ada ininya. Itu kewajiban, Bu, kewajiban sampai jam 2.30, bukan mau atau tidak, Bu. Kewajiban, ikut ini, jadwal. Iya, tapi bukan kan kita punya mau. Mereka yang sudah adukan. Jadi saya cuma manfaatkan waktu, Bu, bertanya. Bertanya ke kelompok 2. Karena itu yang saya ini kan toh. Silakan. Bagaimana kelompok 2? Masih mau lanjutkan sampai ini? Sudah cukup? Lanjut Ibu. Lanjut. Ya, lanjut Bu, lanjut. Lanjut Ibu. Lanjut Bu. Ya, lanjut Bu. Iya, tunggu saja karena di ruangan ini saya mau manfaatkan waktu sudah terlalu banyak Banyak apanya, Bu? Iya, sudah terlalu banyak protes, termasuk Bapak itu paling kuat berprotes sama dengan kuatnya malintangnya kumisnya. Oh iya, saya tidak protes Bu, cuman mengingatkan karena kalau sudah keluar jalur kita saling mengingatkan. Siapa lagi yang mau kasih ingat selain kami? Iya, tidak. Saya Ibu. ini ke kelompok 2 ini. Iya, Bapak kan bilang sudah cukup toh. Kalau saya masih ini, saya masih tanyakan peserta. Masuk di grup sebelah lagi saya satu ini Bu. Ibu tidak paham, ini sudah mau masuk di grup 1 sudah minta tadi di. Iya, keluar saja Pak. Kalau sudah cukup tuh sudah dikeluarkan. Ibu. Kok jadi emosi? Tenang saja, tenang. Sabar saja. Kita menunggu saja. Nunggu. Ya. Naik tensi Ibu ini. Aduh, luar biasa. Sudah Pak, tenang saja Pak Said. Saya sudah tidak bicara banyak Ibu. Tadi kan Bapak bilang, saya sudah cukup. Ya sudah, tidak usah lagi diperdebatkan. Tidak usah lagi diperdebatkan di room besar, Ibu. Boleh ya? Oke. Kita tenang-tenang saja dulu. Ayo Pak Rizky, kasih pulang-ulang kita di room. Mohon izin, Bu, Bapak, saya bagi ke dalam breakout rooms. Ya. Masih 30 menit, Bapak. 20 menit lagi, 20 menit. Oke. Ya. Rupanya terjadi kesalahan. Memang dimaklumi saja, manusia biasa juga, kasihan itu host. Ya. Mereka manusia biasa juga yang punya banyak kelas-kelas yang harus ditangani. Tidak mungkin dia pergi makan, katanya Pak Rizky lagi makan. Jadi kita maklumi saja. Dia sebagai manusia biasa juga. Baik, Bapak Ibu ya. Kita lanjut sedikit lagi supaya lengkap ceritanya kita. Ini bukan ini lagi cerita yang mau dibahas. Ya. Tadi mari kita lihat lagi ya. Sudah sampai di mana tadi ya? Oh, cuti ya.
pemberhentian, ya. Perlindungan tadi sini ya. Oke, ada pemberhentian. Kalau Pak Nyong ini dia sudah hafal ini. Cuma Ibu cuma mengulas sedikit untuk teman-teman yang lain ya. Ya, jadi pemberhentian ini banyak yang Ibu ingin sampaikan pelanggaran disiplin ya. Teman Ibu diberhentikan dengan tidak hormat hanya karena dia melanggar disiplin, dalam artian dia dihukum oleh dengan keputusan yang dilakukan dengan tipikor ya. Padahal dia tidak mengambil uang negara, tetapi dia salah melakukan sebagai pimpinan, dia salah memanage urusan ya. Contohnya ya, jadi dia diberhentikan dengan tidak hormat jadinya karena dia sempat dihukum 1 tahun lebih. Jadi kegiatan A sudah keluar uangnya ya, ada kegiatan B yang sudah terdesak waktunya, belum keluar uangnya. Dia pikir karena kegiatan A sudah keluar, dia pakailah untuk kegiatan B. Nah, kita harus pahami bahwa di dalam kantor kita, Bapak Ibu kan akan jadi pemimpin nanti ke depan ini, ya. Jadi harus Ibu ingatkan, di dalam kantor kita tidak semua orang suka kita, pasti ada yang tidak senang, ya. Dan menurut tipikor, ya, kalau orang dalam yang melapor itu kebenarannya dipercaya oleh penyidik sudah 75% ke atas, benar adanya. Nah, sehingga dia dilapor dan diperiksa, ternyata benar, dia melakukan kesalahan, dia tidak pakai uangnya, tetapi dia pindahkan untuk kegiatan yang lain, salah namanya juga itu. Ya, walaupun kita berniat baik karena sudah di akhir tahun. Ingat ya, Ibu cuma titip pesan, jangan membuat kesalahan karena kita menganggap semuanya gampang-gampang saja dilakukan ya. Kenapa Ibu perlu sampaikan ini? Nah, pemberhentian sementara ini juga bisa ya, karena dia diangkat dalam berbagai jabatan atau ditahan karena menjadi tersangka terpidana. Setelah ditahan sementara, selanjutnya diberhentikan dengan tidak hormat. Teman Ibu beberapa yang demikian, kasihan juga ya. Ini masa pensiun, ya, masa persiapan pensiun kita punya. Masa persiapan pensiun 1 tahun sebelum pensiun, tetapi ini bisa diambil, bisa tidak. Kalau Bapak Ibu dianggap dibutuhkan, tidak diizinkan untuk mengambil. Oke. Cuti, kita punya hak juga, banyak cuti ya. Pak Nyong juga tahu persis. Ini ya, ada hari-hari dan aturan yang baru, tolong diperhatikan dengan baik. Ada peraturan pemerintah tentang disiplin di yang baru. Nomor 94 tahun 2021. Di sini ya, tidak usah kita kita sudah melihat kode etik, kita sudah bahas lalu ya. Kita sudah bahas ini tentang kode etik yang sulit ya. Ini yang mana yang kayaknya sampai sini ini belum ya. Mana yang sulit yang kita lakukan di sini. Bagaimana kita menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kadang-kadang karena ini barang kantor, tidak usah disimpan bagus-bagus, biar saja. Tidak ada perhatian kita tidak tertuju dengan baik sebagaimana itu milik kita. Karena menganggap itu barang kantor, ya tidak perlu kita biar saja hambur-hambur di meja juga tidak apa-apa. Atau biar saja kita pakai kertas baru lagi. Padahal baru konsep, bisa pakai kertas bekas. Nah, ini memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan dinas. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara. Ini kadang-kadang, nah, memegang teguh nilai dasar ASN. Ya, di sini ini kode etik ini mengatur, ya, di kode etik ini mengatur perilaku, ya, kode etik dan perilaku untuk menjaga kehormatan dan martabat. Sehingga kalau Bapak Ibu melakukannya berarti Bapak Ibu menjaga kehormatan dan martabat sebagai ASN. Jadi melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Ini yang kadang-kadang sulit kita lakukan, ya. Ini terus terang, ini sulit. Ini kalau menurut Ibu ini salah satu hal yang agak gampang-gampang susah kita lakukan. Oke. Sebelum kita mengakhiri, Ibu masih ingin melihat tadi baru beberapa yang memaparkan
tugas individunya. Silakan, tadi banyak yang raise hand, cuma karena Ibu harus menyelesaikan dulu materi Ibu, baru kita paparkan lagi. Kita masih punya waktu kurang lebih 14 menit. Silakan tadi mana? Pak Nyong ya, Nyong silakan. Silakan Pak Christopher. Baik, Bu. Setelah itu Tea, ya setelah Pak Nyong Tea, baru Abeng. Kalau masih punya waktu, kita masih melihat yang lainnya lagi, ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini isu yang saya angkat, Ibu, adalah belum optimalnya pelayanan cuti pegawai negeri sipil. Nah, belum optimalnya pelayanan cuti, ya, berarti kaitan dengan pelayanan, ya. iya. Kenapa dia dikatakan belum optimal, Pak? Karena dalam Dia harus karena dalam gimana? pelaksanaannya, Bu, pembuatan surat cuti ini masih manual. Jadi kita masih ketik, kemudian pencatatan arsipnya itu ditulis di buku. Jadi kalau misalnya ada yang mengambil cuti, misalnya cuti tahunan kan dia punya batas kan 12 hari dalam 1 tahun. Ya. Nah, kalau dicatat di buku itu biasanya saya menyodorkan kepada sekretaris untuk ditandatangani, beliau sering bertanya, apakah sudah dicek, sudah pernah ambil cuti sebelumnya? Nah, dari situlah saya mengambil tema ini bahwa sulit sekali kita untuk mendeteksi hal-hal seperti itu ketika sistemnya masih manual. Oke. Jadi apa gagasan kreatifnya mau dibikin? Ya, gagasan kreatifnya adalah membuat aplikasi sistem informasi pelayanan cuti pegawai negeri sipil nanti berbasis web, Bu. Jadi secara online begitu. Dan penerapannya ini ada 2, tergantung pimpinan nanti apakah mau secara internet atau intranet. Oke. Nah, di sini ya. ada 3, karena soalnya disuruh memilih 3 kegiatan, maka saya mengambil 1 kegiatan yang akan saya lakukan, yaitu analisis sistem usulan atau rancangan sistem. Nah, dalam kaitannya dengan pelayanan publik, di sini dalam pembuatan rancangan sistem berjalan atau analisis sistem berjalan mengacu pada prioritas, kecepatan dan pembuatan surat cuti. Yang kedua, kemudahan dalam pembuatan laporan. Yang ketiga, menghindari kecurangan. Dan yang keempat, menjamin kevalidan data. Hubungannya dengan WOG, dalam membuat analisis sistem usulan ini melibatkan pihak lain meskipun masih dalam satu lingkungan. Karena saya membutuhkan data yang ada di bagian data, data pegawai yang disimpan di bagian data. Ya. Kemudian untuk manajemen ASN-nya, ASN dapat memberikan kinerja yang baik, profesional, dan dapat mengupdate kompetensi atau skill. Ya. Kemudian yang kedua, kegiatan untuk mendesain tampilan atau user interface. Di sini kaitannya dalam pelayanan publik. Dalam membuat desain ini saya mengacu juga pada prioritas kenyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi nantinya. Kemudian yang kedua, mudah dioperasikan. Hubungan dengan WOG di sini tidak ada. Dengan manajemen yaitu bersikap adil dan tidak diskriminatif. Kemudian yang ketiga, kegiatannya yaitu implementasi nanti. Coba. Pada saat aplikasi sudah digunakan. Desain, jadi Pak, ya. Pak, halo Pak Nyong. Ya, jadi begini, makanya di sini ya kegiatan ini terlalu kecil. Ya, coba lihat ya desain tampilan. Terlalu kecil dia. Sedangkan dia dalam pelayanan publik ini harusnya dia tidak kan Bapak cuma bekerja sendiri membuat desain. Ya. Tidak melibatkan orang lain dalam desain tampilan. Kalau manajemen oke, ya karena pasti di dalam mendesain ini kita melaksanakan dengan yang kita inginkan, bagaimana kita tidak diskriminatif, kita bersikap adil ya. Jadi tetapi dalam ini sehingga dia kalau kegiatan jangan kecil begini desain tampilan. Ini hanya merupakan tahapan sebaiknya. Apa yang lebih besar? Coba di atas tadi apa? Membuat analisis. Tadi di atas analisis ya, analisis sistem. Di sini sudah membuat ya.
Jadi di sini sudah membuat, tapi di kegiatan kedua harusnya membuat, ya. Kalau habis analisis dari kegiatan kedua ini membuat sistem. Setelah dianalisis dia dibuat, membuat sistem. Nah, di dalam membuat sistem itu tahapannya bisa membuat desain, ya. Baru membuat desain dulu, ya. Setelah itu memasukkan ke sistem, ya, membuat sistem, ya, desain dulu baru bikin sistemnya, baru uji coba sistem. Bisa itu uji coba sistem supaya dia lebih, ya, walaupun memang nantinya misalnya di dalam membuat sistem ini hanya satu, tidak usah kita paksakan dia terkait dengan pelayanan publik kalau kita belum memberikan pelayanan, kecuali ya yang dia terkait bisa saja kalau dia membuat sistem itu uji coba. Uji coba sistem berarti sudah melibatkan orang lain kan, melibatkan misalnya data-data pegawai. Berarti kita sudah meminta kepada orang lain, mana datamu, saya kasih mana cutimu, ya. Sudah ada kita berkaitan dengan pemberian pelayanan uji coba, ya. Oke? Ya, siap. Ini kalau implementasi, baru dalam membuat kegiatan jangan cuma implementasi, ya. Jadi implementasi sistem ya, dalam ya, dalam pembuatan cuti, dalam pengaturan cuti, dalam ya, bukan cuma berdiri satu kata begini, ya. Oke. Siap, ya. Sekarang implementasi, coba Ibu lihat, ini sudah masuk semua. Ya. Ya, di implementasi ini termasuk yang Ibu katakan tadi uji coba, di sana sudah memberikan pelayanan seperti harus cepat dan tepat, kemudian mudah dan murah, meningkatkan prioritas pegawai, transparan dan akuntabel. Kaitannya dengan WOG, implementasi membutuhkan kerjasama dengan Kepala Badan BKPSDM dalam teknis pelaksanaan atau implementasi. Yang saya katakan tadi, dia akan bersifat internet atau intranet. Jika internet, maka akan melibatkan PT Telkom sebagai provider internet dan perusahaan lainnya yang menyediakan layanan hosting dan domain. Oke, yang lebih cocok, ya, yang lebih cocok ini kalau di WOG ini yang ini dengan Telkom, ya, dengan Telkom. Jadi kalau dengan Kaban, ya, dia kan masih atasan karena dia atasan kita. Kecuali dengan bidang yang lain yang kau kaitkan, oke. Tapi kalau dia atasan bawahan itu manajemen, ya. Manajemen itu atasan bawahan. Oke, dalam ini yang satunya lagi manajemen ASN di sini ya akuntabel, terhindar dari konflik, berdaya saing. Iya, Bu. Oke. Sudah tinggal dipoles ya, tinggal dipoles. Pak Nyong punya ini sudah makin ini ya, tinggal ditambah-tambah. Siapa coachnya nanti? Tadi yang Pak Rizky kirim Ibu, saya lupa, Ibu Janggola kalau tidak. Oh, Ibu Dery. Oke, Ibu Dery. Kenapa tadi masih ada yang bilang belum ada coach? Macam-macam jadi makanya Ibu tanya sekarang. Ya, rupanya sudah ada. Dia juga ini. Ya. Baru dikirim siang ini tadi, Bu. Oke. Ya, terima kasih Pak Nyong. Jadi sudah bagus ini ya. Memang jadi Bapak Ibu ini kan generasi milenial. Sebaiknya ada sentuhan, ya. Sentuhan sebagai generasi milenial karena Bapak Ibu menguasainya. Ya, menguasainya. Nyatanya lulus CAT. Kalau tidak menguasai pasti tidak lulus CAT, ya. Jadi silakan Tia sekarang. Tadi siapa Ibu dulu ya, Tia atau ini? Tadi Ibu sampaikan Tia, Ibu. atau Abeng Tia dulu? duluan. Abeng dulu. Oh, Tia. Ya, Oke, silakan duluan, Tia. Ibu. Ya, silakan Tia. Iya, Ibu. Jadi caranya kita melihat isu, ya, caranya kita melihat isu juga harus bagus ya, bahwa isu itu berkaitan dengan tadi ya pelayanan publik, ya. Kalau kita rinci dalam kegiatan dia akan masuk. Mana isumu belum optimalnya? Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Ibu. Jadi saya akan memaparkan yang keterkaitan mata pelatihan agenda 3
Pelayanan Publik World of Government, Manajemen ASN dengan rencana kegiatan aktualisasi saya yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah dengan isu yang saya angkat yaitu belum optimalnya pendataan, pengarsipan, dan penginputan rumah tidak layak huni RTLH atau yang disingkat dengan RTLH. Kenapa belum optimalnya pendataan, pengarsipan? Karena ternyata masih banyak masyarakat di Morowali Utara yang masih banyak yang memiliki rumah yang tidak layak huni, dan itu karena mereka pendataannya yang tidak optimal sehingga sehingga masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan rumah layak huni. Nah, untuk pemecah isu ini jadi begini, bisa juga kalau kasusmu ini ya. Sekarang tadi kan Tia sudah bilang sendiri ya bahwa kalau ini menjadi penyebab, coba ya lihat ya, perhatikan baik-baik Ibu. Kalau ini menjadi penyebab, apa yang menjadi akibat? Tadi Tia sudah bilang akibatnya ya, akibatnya masih banyak penduduk ya, atau masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan rumah layak huni. Itu isu. Ya. Baik. Jadi ini menjadi penyebab. Tidak apa-apa dia punya gagasannya mengoptimalkan pendataan. Oke, gampang kita kan, karena ini menjadi penyebab. Penyebab ini kita lihat, kita bikinlah gagasan, ya. Gagasan itu mengoptimalkan pendataan. Tapi akibatnya itu bisa menjadi isu. Lain dengan Pak Nyong tadi ya. Jadi bisa saja dia memang isunya tidak optimal. Ya, tetapi kalau yang begini, kenapa dia tadi? Kan Tia sendiri bilang, ya, akibatnya. Itu isu itu akibatnya, ya. Akibatnya jadi isu yang diangkat itu masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan rumah layak huni. Itu menjadi isu. Oke. Ini pemecahannya mengoptimalkan. Ya, pemecahannya mengoptimalkan. Berarti ya sudah ada yang dapat kalau masih banyak. Ada yang sudah dapat, ada yang belum. Berarti belum optimal ya. Oke, cocok sudah. Mari kita lihat. Ya. Sudah ya. Jadi kalau kita ragu-ragu ini isu atau bukan, kita coba lihat jadi penyebab dia. Kita lihat apa akibat. Nah, mempelajari dan mendalami aplikasi sistem kerja Google Form. Ya, lanjut. Iya Bu, jadi yang kegiatan pertama itu mempelajari dan mendalami aplikasi sistem kerja Google Form ini, di mana saya mengaitkan dengan pelayanan publik yang mudah dan murah. Mempelajari dengan membrowsing ini menjadi bentuk pelayanan yang mudah dan murah. Oke, sabar. Ya, jangan salah paham dengan prinsip-prinsip pelayanan publik itu ya. Jadi mudah dan murah ini yang didapatkan oleh masyarakat yang kita layani. Ya, bukan pelayan yang mendapat mudah dan murah ini, tapi masyarakat yang mendapatkan hal yang mudah dan murah ini, ya. Oke? Iya, Bu. Jadi dia kalau masih mempelajari belum kena dengan ini. Kalau manajemen oke. Itu manajemen itu hampir semua ini akan kena dia. Ya, manajemen ASN itu akan kena semuanya karena kita bekerja, ya. Tapi ingat ya, kalau dengan mudah dan murah, apalagi ya dengan pelayanan publik. Coba stop share dulu Ibu, kasih ulang. Apa lagi dia? Ya. Oke, Ibu jelaskan lagi sedikit, jangan salah paham ya. Ya. Jangan salah paham ya, adik-adikku. Halo. Ya. Ibu sedikit saja menjelaskannya supaya jangan kita salah memahaminya. Sedikit Ibu tambahkan sedikit bahwa di dalam memberikan pelayanan ya. Ini dan maksudnya tadi itu yang diambil ya. Ya. Jadi di sini kita yang menerapkannya dalam artian masyarakat mendapatkannya hasil dari yang kita buat ini. Ya, masyarakat yang merasakan wujud dari pelayanan prima yang kita berikan itu mudah dan murah, misalnya dia tidak bayar gratis ya itu, dan dia berarti dia
misalnya hanya 50.000 atau hanya 10.000 atau hanya 25 dan dia mudah bisa didapatkan ya. Jadi dia ini yang dirasakan oleh masyarakat ya. Bukan yang ini yang kita buat dan dirasakan oleh masyarakat, bukan kita yang rasakan murahnya ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami dia. Jadi bukan kita yang merasakan murahnya, tapi masyarakat yang merasakan murah dan mudahnya. Ya? Bisa? Oke, Ibu stop share. Ibu ingin menjelaskan. Begitu juga semuanya. Ya. Aksesibel, mudah dijangkau, masyarakat yang merasakan. Oh, dia gampang menemuimu karena kau datang di tempatnya. Ya. Ya. Berkeadilan. Oh, yang disabel bisa ke situ karena ada tempat berpegang-pegangnya. Ya, masyarakat yang merasakan dia berkeadilan. Oke, bisa ya. Ada yang raise hand ini. Lanjut bisa ya, Tia. Lanjut yang tadi. Maaf ya, Ibu perlu menjelaskannya karena Ibu penasaran tadi ya. Pas Tia menjelaskannya, aduh, jangan salah. Iya Ibu. Silakan. Soalnya ini saya juga. Oke, untuk yang manajemen ASN-nya, di mana profesionalitas sebagai seorang pegawai, saya perlu mempelajari mendalami sistem Google Form ini sebelum membuat lembaran kuesioner RTLH. Efektif dan efisiennya sebagai seorang pegawai juga saya perlu mempelajari dan mendalami sistem Google Form sebelum membuat lembaran kuesioner RTLH agar informasi yang saya berikan nanti akurat, tepat, dan tepat sasaran. Tepat guna dan tepat sasaran. Oke, lanjut di kegiatan lain, kegiatan membuat lembaran kuesioner. Coba ke bawahnya kegiatan kayaknya kedua. Ibu, kegiatan yang keterkaitan pelayanan publik masih sama yang saya buat yang kayak tadi modelnya. Iya, Jadi iya, oke. Nanti, iya, Ibu. Jadi makanya Ibu katakan tadi jangan membuat kegiatan yang terlalu kecil, ya. Jangan misalnya cuma membuat lembaran kuesioner, itu tahapan saja. Supaya kau tidak bingung mencari bagaimana keterkaitannya. Kegiatanmu ini harusnya lebih besar sedikit kegiatanmu. Ya. Coba misalnya sini kau bikin kegiatanmu persiapan pelaksanaan aktualisasi. Tahapannya itu membuat lembar kuesioner. Ya. Iya, Bu. Melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan koordinasi dengan rekan-rekan. Akibatnya itu di situ ada manajemen, ada WOG. Baru misalnya ya, oke pelayanan publik belum ada, tidak apa-apa. Jangan dipaksakan ya. Karena dia belum terkait. Bagus ya. Bagus juga contohmu Teh, supaya yang lainnya siapa tahu ada yang punya pemahaman seperti ini juga yang Ibu tidak tahu. Oke, lanjut. Di kegiatan ketiga coba Ibu lihat. Tidak usah kau baca dulu anunya. Tidak usah dibaca dulu keterangannya, Ibu lihat saja. Ini kegiatan ketiga. Konsultasi bersama mentor tentang penggunaan Google Form pada pendataan, pengarsipan, dan penginputan RTLH. Ini yang Ibu katakan tadi, bahwa karena kau ambil kegiatan terlalu kecil, akibatnya tahapanmu nanti akan menjadi keterkaitannya nanti dengan agenda 3 itu tidak terlalu nampak. Kecil, cuma satu biasanya. Contoh ini konsultasi cuma manajemen ini. Ya, tidak ada WOG dengan ini. Ya. WOG dengan pelayanan publik tidak ada karena dia memang belum terkait dengan pihak lain, dia masih dengan pihak lain tapi dalam kaitan manajemen ini atasan dan bawahan ya. Iya. Oke. Ibu mau lihat lagi punyanya Pak Abeng, silahkan stop share Tia. Terima kasih ya sudah memaparkan. Bagus sudah menambah ini ya. Silakan Pak Abeng, paparkan dulu. Kita sudah habis waktu, ya. Tapi Bapak Ibu sudah memahami ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Gagasan di sini yang saya ingin angkat yaitu peningkatan kesadaran wajib pajak restoran dan pajak hotel dalam upaya optimalisasi pendapatan asli daerah. Latar belakangnya itu Ibu karena target sama realisasi yang tahun lalu tidak sama. Jadi dia punya isunya itu belum tercapainya target, ya.
Iya, Bu. Isunya itu belum tercapainya realisasi atau target pajak restoran dan pajak hotel, belum tercapainya, ya, atau rendahnya capaian, ya, rendahnya capaian itu isu yang dibicarakan oleh banyak orang. Sedikit sekali ini capaian, ya, karena itu, ya, tidak ada wajib pajak tidak sadar. Oke, lanjut, berkoordinasi dengan pimpinan dalam pelaksanaan awal kegiatan. Dengan pimpinan bukan berkoordinasi, ya, berkonsultasi, melakukan konsultasi. Oh, siap Ibu. Siap Ibu. Jangan nyontek cerdas, ya. Kalian paham Ibu bilang nyontek cerdas, mencari referensi. Oke, ini misalnya membuat apa yang dibuat baru awal kegiatan tahapannya itu mencari referensi. Kegiatan pertama itu Bu, tadi, ya. Nah, tadi ya seperti Tea juga ya. Ini salah masuknya, bukan ini maksudnya. Partisipatif, transparan, responsif, karena dia dengan pimpinanmu dia tidak begini, ya. Jadi belum ada pelayanan publik, masih manajemen. Ya. Oke. Lantas Ibu lihat ya, mencari referensi. Itu juga belum ada pelayanan publik, ya, masih manajemen, masih masuk. Oke, kebijakan bagian hukum, mencari referensi boleh kalau dia keterkaitan dengan bagian hukum. Oke, WOG boleh, ya. Kalau ada mencari referensi ini bekerja sama dengan bagian hukum, ya, dari berbagai sumber. Oke, masih masuk ini, ya, ya, WOG masih masuk. Tapi pelayanan publik belum masuk, ya. Manajemen justru masuk, ya. Manajemen bisa masuk karena kan menyiapkan, mencari referensi itu bagian dari melaksanakan tugasmu bagaimana dapat menjadi. Oke, lanjut. Lebih baik membuat X banner baru boleh ini. Coba ke bawah dulu, ya, ke bawah lagi. Sudah. Oke, ya, pembuatan pamflet, ya, menyusun standar menyusun SOP. Mana kegiatan intimu? Apa kegiatan inti? Bagaimana, Ibu? Kan dia apa kegiatan intimu? Ya, harus ada. Ya, kegiatan intinya itu Ibu nanti sosialisasi sama pemasangan itu Ibu, ajakan di pamflet sama X banner. Berarti ini cuma contoh, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih Pak Abeng. Tetapi inti, ya. Terima kasih. Silakan stop share. Ibu sudah melihatnya. Kita sudah habis waktu. Nah, oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini dia bikin waktu terlalu panjang lagi, ya. Masih berapa menit ini? 15. Nah, karena Ibu ada kelas lagi berikut ini di tempat lain. Tapi tidak apa-apa, masih boleh. Sampai jam 3 masih boleh. Ya. Masih 15 menit, ya. Ya, jadi Ibu ingin dulu ada yang memberi kesimpulan, ya. Kedudukan dan peran. Ada dulu yang berkomentar, ya. Ini dulu ada yang dapat menyimpulkan atau memaknai peran dan kedudukan atau kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Silakan memaknai kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Silakan. Silakan Wahyu. Silakan Wahyu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ini berdasarkan apa yang tadi dipaparkan, kalau untuk peran Bu nih sebagai PNS kita betul-betul menjadi kayak pelaksana kebijakan seperti itu, terus kita juga yang melakukan pelayanan publik begitu. Terus kita juga bisa menjadi pemersatu bangsa, itu menurut saya. Oke. Apa lagi? Karena di dalam seminar nanti akan ditanya
bagaimana keterkaitan, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI terkait dengan aktualisasi yang Bapak Ibu lakukan. Ya, harus jelas dia ya. Bagaimana kalian dengan manajemen, kan kalau manajemen ini, ya, bagaimana saya sebagai PNS atau sebagai CPNS melakukan perencanaan dengan matang dan baik, ya, dengan tetap melakukan konsultasi dengan mentor dan melakukan koordinasi dengan rekan-rekan sejawat pihak-pihak terkait agar apa yang akan saya rencanakan dapat disepakati dan dilaksanakan dengan baik, ya, dan dalam pelaksanaan saya melakukannya dengan penuh tanggung jawab, konsisten, pokoknya beberapa nilai-nilai kita kaitkan di situ, ya, dan setelah itu setelah melaksanakan saya juga mengevaluasi hasil yang saya dapatkan dengan jujur, ya, masukkan juga nilai-nilai dikaitkan dengan manajemen itu, bahwa kan satu kesatuan dia, bagaimana kita melaksanakan tugas dan fungsi kita dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar, ya. Nah, bagaimana saya melakukan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya, saya melakukannya dengan tulus, ya, bersikap hormat, ya. Jadi itu kita masukkan dalam pelayanan publik, kan harus kita munculkan itu. Namanya etika, bagaimana saya melakukannya secara bertanggung jawab, secara mandiri, apa yang kita harus rangkaikan dia, ya. Dan bagaimana saya melakukan juga itu agar ini dapat dicapai dengan hasil yang terbaik. Saya melakukan juga koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, ya. Saya melakukan koordinasi dan kolaborasi untuk membangun, ya, bagaimana kegiatan ini dapat berjalan dan bisa terintegrasi dengan baik. Oke, jadi harus dia dirangkaikan ya. Jadi kalau ditanya oleh penguji, bagaimana keterkaitannya, ya, keterkaitan kegiatan aktualisasimu dengan kedudukan dan peran, dan itu ditanya pasti, ya, itu ditanya. Apakah di rancangan atau di akhir, pasti ditanya. Yang jelas di akhir, laporan akhir itu harus ditanya. Kan kita tidak ketemu lagi di akhir karena kalian bukan coachnya Ibu. Tetapi Ibu sudah berpesan. Ibu pesan memang bahwa itu yang harus kalian sampaikan, ya, bagaimana keterkaitannya. Tadi itu ya, jangan salah menjelaskan ya tentang prinsip-prinsip pelayanan publik. Jangan dia begitu caranya ya, bahwa ini saya bikin mudah dan murah karena misalnya saya cuma cari sendiri jadi tidak bayar. Bukan itu ya. Bagaimana pelayanan yang kita berikan itu mudah dan murah dirasakan oleh masyarakat. Ya. Ya. Itu ya, jangan tersalah ya. Jangan salah. Ibu ulang kembali itu. Oke? Ada yang ingin mencoba merangkaikan kata-kata? Coba Ibu ingin supaya menjadi kesimpulan. Ada? Tidak ada? Ya, tapi paling tidak itu ya. Dan juga begini, kalau mencari isu, ya, mencari isu begini. Kan kalian yang bikin coba-coba ini isu. Jadi coba misalnya kalian isu ini akibatnya apa kalau isu ini begini. Misalnya kita sudah angkat isu, kita cari, kita coba dia menjadi penyebab dulu, bukan isu, tapi penyebab. Nah, setelah itu kita lihat kalau dia ini tidak optimal, apa akibatnya? Akibat itulah yang akan menjadi isu. Misalnya rendahnya masyarakat mendapatkan rumah layak huni, atau belum seluruhnya, ya, belum seluruhnya masyarakat, misalnya ya, belum seluruhnya masyarakat mendapatkan rumah layak huni. Ya, itu karena kita tidak optimal mendata. Nah, itu penyebabnya kan. Kalau dibikin fishbone-nya, itu salah satu tulang ikannya. Tidak optimal mendata apa semua ya. Nah, kita bisa bikin dia menjadi gagasan dengan mengoptimalkan. Ya, itu ya caranya ya, Ibu sekilas ini tuh. Maaf ya, Ibu lagi bunyi soalnya ini ada anjing kecil jadi dia mengganggu background nanti ya. Oke, bagaimana
Sita, bisa dipahami ya cara mengangkat isu keterkaitan dengan ketiga mata pelatihan ini? Itu yang paling penting yang Ibu harus menekankan. Ya, kalau nanti bagaimana isu itu nanti disampaikan ke coach. Coach akan mengarahkan lebih baik, tetapi caranya mengangkat isu yang Ibu cuma ingin sampaikan, tekniknya begitu. Kalau kita ragu-ragu ini isu atau bukan, kita buat dia menjadi, coba kalau dia penyebab, apa akibat? Jadi sebab, akibat. Kalau dia menjadi penyebab, akibatnya apa? Kalau akibat ini lebih bagus di kita pikir, berarti itu isu. Nah, ya. Tetapi di penyebab-penyebab itu kita akan tahu bahwa dia belum optimalnya apa semua. Nah, nanti kita ambil beberapa penyebab menjadi gagasan kreatif, ya, gagasan kreatif mengoptimalkan. Nah, oke. Tapi yang Ibu ingin sampaikan, karena Bapak Ibu adalah generasi milenial, sentuh dia dengan ya yang milenial supaya dia lebih kelihatan ya, karena biasanya kalau dari OPD itu banyak yang bagus-bagus ya. Ini pengalamannya Ibu ini ya, dari kalau Ibu membimbing ini, sayang Ibu tidak membimbing di ini ya, angkatan ini 87. Wah, kalau Ibu jadi pembimbing di sini, well, pasti ada yang dapat juara-juara ini di sini, karena dari OPD itu kreasinya kita, gagasan kreatifnya kita itu lebih lebih luas ya, lebih luas kita. Contohnya ya, bagaimana kita membuat sistem yang bisa mengetahui yang mau cuti atau berapa hari dia sudah cuti, sehingga dia hanya tinggal punya waktu sekian hari untuk cuti ya, seperti tadi ya Pak Nyong mau angkat. Jadi tidak ada lagi di sini, tidak ada dusta di antara kita, karena yang sudah dilupa ini dia so ambil cuti 3 hari lalu, atau dia sudah pernah minta izin karena itu sudah masuk cuti ya, tidak ditahu lagi karena setelah di awal tahun dengan akhir tahun sudah dilupa itu, tidak ada lagi catatan itu. Nah, tapi kalau sistem ini dibangun, setelah dia mau kasih masuk 12 hari, di situ menyala, tinggal 8 hari ini yang dia bisa ambil ya, karena dia sudah mengambil lalu ya. Itu yang bisa dibangun, keren sekali kalau begitu ya. Itu caranya ya, sehingga bisa. Atau yang mau naik berkala, wah langsung menyala, ini yang akan naik berkala ya, ini yang akan naik berkala, wah keren, siapa takut. Nah, dia bisa terkonek dengan pimpinan ya, atau dengan sekretaris ya. Sistem ini bisa dibangun connect, atau misalnya dari OPD lain bisa juga mengkonekkan yang cuti dari OPD ya, bisa juga sistemnya ini, yang cuti dari OPD connect dengan kita di BKPSDM, sehingga tidak ada yang ambil cuti asal-asal mau-mau. Kita kasih connect dia untuk yang cuti dari OPD ke OPD. Jadi kalau dia sudah terlebih, kita bisa tegur, ini sudah terlebih cutimu, ya sudah lebih kau ambil cuti, karena sama kita ada sistem yang kita bangun. Dia masukkan saja datanya ke kita, ke BKPSDM, kita sudah tahu bahwa ini. Jadi kita harus menentukan ya, misalnya kapan dia harus memasukkan cuti, waktunya sebelum cuti itu dilaksanakan. Oke. Ya, jadi banyak hal yang bisa dilakukan ya, banyak ya. Jadi kalau di OPD ini agak dia apalagi Kominfo, wah siapa takut di Pak Wahyu ini ya, Pak Wahyu banyak yang bisa Bapak buat ya, tetapi ya bagaimana membangun sistem itu. Jadi sebaiknya ya sistem yang dibangun di Morowali Utara itu mulai dari bagaimana kestabilan jaringannya dulu, Pak. Ya, kestabilan jaringan itu penting. Ya, apapun Bapak mau bangun, kalau dia tidak bagus, cerita mati saja. Ya, cerita mati saja. Orang Manado bilang. Nah, sehingga harus itu dulu dikuatkan. Caranya bagaimana ya, Bapak yang paling tahu. Oke, ya contohnya lagi di kelautan, ya, di kelautan. Ibu ya tadi bagus juga itu ya, ada yang bisa dibuat oleh Pak Sam ya,
ada juga yang bisa dibuat oleh Pak Rinal, ya. Banyak hal di kelautan yang bisa dibuat, ya. Bagaimana masyarakat kita latih untuk juga memahami menggunakan ya alat yang bisa tahu, oh di sini banyak ikannya. Nah, sehingga sasarannya tepat. Tidak melaut asal saja, ya. Atau misalnya bagaimana kita mendata ya nelayan-nelayan yang punya alat tangkap yang terlalu sederhana, ya, sehingga dia tidak bisa bersaing. Dia hanya di pinggir-pinggir saja. Ini yang kita harus kuatkan, ya. Kita harus punya database itu. Bagaimana kita mengusulkan ke DPR kalau kita tidak punya database itu? Ya, sehingga data pengguna pembuatan database ini penting, gitu misalnya ya. Ada juga ini banyak yang di Dinas Kelautan ya, Bu Santi, ya, dari Anggi, ya, ini Pak Rinal, wah banyak ini, ya. Nah, Bapenda itu Bapenda tadi, ya, bagaimana meningkatkan, ya, pakai sistem, ya, siapa takut. Bisa juga dia sudah menyetor ke bank, tapi dia connect dengan kalian. Walaupun dia kita suruh bayar di bank, tapi setelah disetor ke bank, itu bank kasih connect, sudah connect bahwa kita tahu dia sudah bayar. Ya, pakai kecanggihan dunia ini yang bisa kita pakai dengan baik. Oke, ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Walaupun kita sudah lewat beberapa menit, tidak apa-apa. Silakan, Rizky. Hai, Ibu. Ya, silakan. Mau tanya, kan tadi Ibu menjelaskan pelayanan publik itu harus berhubungan dengan masyarakat. Jadi, kalau semisal isu yang kita angkat untuk diaktualisasikan itu tidak berhubungan dengan masyarakat, apakah tidak masalah? Maksudnya, kan di peranan dan kedudukan ini kan ada 3 mata pelatihan yang berkaitan. Jadi, kalau memang tidak berhubungan dengan masyarakat, apa itu berpengaruh juga? Begitu, Bu. Tidak berpengaruh. Kalau memang tugas dan fungsinya tidak berkaitan langsung dengan masyarakat. Jadi ya, mana dia? Ada di Ibu mau OPD-mu? Perikanan, Ibu. Oh, perikanan. Oh, perikanan apa berkaitan dengan nelayan? Kebetulan Ibu. Kenapa tidak berkaitan? Ya, kebetulan saya penempatannya kan di program. Jadi jadi saya ada beberapa mengusulkan isu ke mentor. Jadi yang dipilih itu cuma Ibu untuk mempermudah pekerjaan di program, Bu, begitu. Jadi tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Seperti itu, Ibu. Tidak mengambil data, tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa kalau dia tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik, ya. Tetapi misalnya dia berkaitan dengan WOG, bidang-bidang lain. Kalau program itu WOG dengan manajemen, ya. Oke, ya. Bidang lain, ya. Oke, tapi kalau misalnya di bidang programmu itu melayani juga yang lainnya, misalnya kan begini, dia melayani urusan dalam bidang-bidang yang lain, ya. WOG dia masuk di dalamnya. Tidak apa-apa kalau dia tidak. Ada lagi yang raise hand tadi, silahkan. Siapa tadi? Ada raise hand? Saya, Ibu, tadi. Ya, silakan. Saya kurang lebih sama seperti Anggi, Bu, karena saya kan kemarin itu waktu pembimbing yang agenda 1 itu kan tugas yang berkaitan itu menyangkut instansi OPD. Jadi saya mengambil isu secara umum. Nah, sedangkan saya punya jabatan analis keuangan. Jadi kurang lebih sama kayak Anggi. Mungkin hanya dalam ruang lingkup yang bagian program saja, Ibu, tidak melibatkan masyarakat. Jadi manajemen dan WOG boleh. Tidak apa-apa, tidak harus, ya, tidak harus karena misalnya dia tidak melibatkan masyarakat, tidak harus, ya. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, nanti akan diarahkan lagi oleh oleh coach, ya. Oleh coach, ya. Tapi kalau coach mengatakan bahwa kalian
melayani bidang lain itu sudah masuk dalam pelayanan publik, ikuti saja. Ya, ikuti saja. Kan misalnya pemahamannya. Ya. Assalamualaikum, selamat Sore, Mamatin. Oke, terima kasih.